selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran kita pada hari ini, yakni tentang pengembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami sehingga kami dapat kembali ke sekolah ini dengan keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulaikan pembelajaran kami, berkatilah kami semua agar kami semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu harap kalian semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Nah, pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk agar kalian dapat memahami apa itu perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Kemudian kalian akan diberikan kesempatan untuk mengamati dan mencari tahu apa itu tumbuhan yang berbiji. Karena dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang tumbuhan yang berbiji. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bernyanyi bersama-sama tentang apa itu tumbuhan hijau dan tumbuhan berbiji. Sebentar Ibu akan memutar videonya. Nah, di sini kita akan bernyanyi tentang pengembangbiakan tumbuhan. Generatif pertemuan sejantan dan betina, adanya penyerbukan dan juga pembuahan. Vegetatif ada dua, alami dan buatan. Dilakukan sendiri dibantu hewan. Umbi batang contohnya kentang dan ubi jalar. Rizoma akar tinggal, kunyit jahe dan kencur. Umbi lapis contohnya bawang merah dan putih. Umbi akar, wortel, lobak dan singkong. Stroberi, rumput toki, si tunas ada tebu, bambu dan juga pisang. Tunas adventif itu contohnya cocor bebek. Spora contohnya lumut paku dan suplir. Mengentel itu okulasi menempel. Merunduk merundukan cabang yang stek itu menanam pohon. Cangkok untuk memperbanyak buah. Cangkok untuk memperbanyak buah. Nah adik-adik, karena tadi kita belum terlalu hafal semuanya, jadi kita nyanyi lagi. Kali ini lebih semangat ya. Pertemuan sejantan dan betina, adanya penyerbukan dan juga pembuahan. Vegetatif ada dua, alami dan buatan. Dilakukan sendiri dibantu hewan. Penjelasan contoh rizoma akar tinggal, kunyit jahe dan kencur. Umbi lapis contohnya bawang merah dan putih. Umbi akar, wortel, lobak dan singkong. Stroberi, rumput toki, si tunas ada bambu dan juga pisang. Tunas adventif itu contohnya cocor bebek. Spora contohnya lumut paku dan suplir. Okulasi menempel, merunduk
Cangkok untuk memperbanyak buah. Cangkok untuk memperbanyak buah. Nah, adik-adik, setelah kita bernyanyi tadi, sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk membacakan teks tentang perkembangbiakan tumbuhan dari bijinya, yaitu ada jagung. Ibu minta kepada teman Titi untuk membaca perkembangbiakan jagung. Jagung adalah perkembangan jagung. Jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman ini menjadi komoditas andalan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan diekspor ke luar negeri. Jagung sering ditanam oleh petani di ladang persawahan. Tanaman jagung berkembang biak dengan cara generatif, yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji. Jika biji ditanam setelah 3 atau 4 hari, bakal tanaman akan muncul ke permukaan tanah. Sering berjalannya waktu, tanaman jagung akan terus tumbuh akan tumbuh lebih besar. Akan terus tumbuh lebih besar. Pada bagian ujung tanaman jagung terdapat helai-helai rambut halus. Pada tumbuhan jagung inilah tersimpan tepung sari. Ketika angin tertiup, tepung sari akan terbang dan kemudian jatuh ke atas kepala putik yang diletakkan di bagian bawah bunga pada pohon bunga lain. Pada saat itulah terjadilah proses pembuahan. Setelah proses pembuahan, bunga jagung akan terus berkembang untuk menghasilkan buah jagung. Buah jagung siap dipanen setelah 3-4 bulan dari ciri-ciri bagian tongkolnya sudah mengering, rambut jagungnya berwarna kecoklatan dan biji jagungnya terlihat kekuningan. Baik, terima kasih kepada teman Lili yang sudah membacakan kita tentang apa itu perkembangan jagung. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian mendengarkan tadi apa yang Lili bacakan? Ada, Ibu. Nah, di Indonesia tanaman jagung adalah salah satu tanaman yang disebut dengan tumbuhan telet. Pokoknya itu Bu. Ya, jadi kita beri tepuk tangan kepada teman kita yang sudah menjawab. Jadi tanaman jagung disebut juga sebagai tanaman palawija. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan apa itu tumbuhan yang berbiji. Yang pertama ada alpukat,
Alpukat ini bijinya berada di tengah-tengah ya. Kemudian mangga, pepaya memiliki banyak sekali bijinya. Kemudian ini ada buah apa? Rambutan. Ya, benar. Nah, itulah tumbuhan yang berasal dari tumbuhan berbiji. Kemudian Ibu akan menyampaikan penjelasan materi kita tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ada dua cara perkembangan tumbuhan, yaitu perkembangan vegetatif dan generatif. Nah, tumbuhan berbiji berkembang biak dengan cara generatif atau perkembangan tumbuhan secara kawin. Alat perkembangannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putih. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Lalu apa saja contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji? Nah, tadi sudah Ibu perlihatkan kepada kalian apa saja contoh-contoh tanaman berbiji. Seperti rambutan, mangga, alpukat, jambu air, dan mangga. Di sini juga terdapat beberapa contoh seperti kedelai, jagung, cabai, tomat, kacang hijau, dan jeruk. Terdapat juga apel. Nah, penggolongan tumbuhan berdasarkan biji, monokotil, dan dikotil. Ada beberapa cara untuk menggolongkan tumbuhan. Salah satunya penggolongan tumbuhan berdasarkan biji. Berdasarkan keping bijinya, tumbuhan terdiri dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil memiliki satu keping biji, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki dua keping biji. Contoh tumbuhan monokotil adalah padi, jagung, dan kelapa. Sedangkan contoh tumbuhan dikotil adalah nangka, jambu, mangga, dan apel. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan kepada kalian apa itu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Di sini dimulai dari hari pertama sampai terjadinya pohon tersebut. Pada hari ketiga, akarnya semakin panjang. Seperti yang kita lihat, akarnya sudah bercabang seperti yang di video. Pada hari ke-10 sudah memiliki daun.
tertinggi setelah hari ke-25. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengidentifikasi dan berdiskusi tahap perkembangan tumbuhan yang tadi sudah ada dalam video. Dan ini akan menjadi tugas kalian yang akan kalian buat di rumah. Nah, sebagai tugas rumah kalian, yakni kalian berdiskusi tentang apa itu tahapan perkembangan tumbuhan yang tadi sudah Ibu bagi dalam kelompok. Dan kalian menuliskan atau melakukan penelitian terhadap tumbuhan apa saja berbiji yang kemudian akan menjadi pohon. Kalian amati selama dari mulai biji hingga pada tumbuhan. Terserah tumbuhan apa saja. Nah, jadi kesimpulannya yakni perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yakni tumbuhan vegetatif dan vegetatif. Kemudian tumbuhan berbiji dibagi lagi menjadi dua, yakni tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, sekarang tugas mandiri kalian yakni membuat mosaik dengan biji-bijian. Terserah kalian mau gambar apa, biji apa, yang penting tugas kalian tentang mosaik. Dan terserah kalian mau ambil gambar bunga, gambar binatang, gambar rumah, atau apa saja. Dan tugas itu akan dipakai untuk pada pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita menutupnya dengan doa. Dan Ibu minta kesediaan dari teman kita, Yuli. Silakan teman Yuli. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami, menjaga kami dalam pembelajaran tadi. Terima kasih pula kepada Ibu Guru telah memberikan materi. Semoga apa yang kami terima bisa bermakna bagi kehidupan kami. Amin. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum kalian kembali ke rumah masing-masing, Ibu akan mengecek hadiran kalian. Yuli hadir, Lili hadir, Gaby hadir, Fajar hadir, Bobby hadir, Suri hadir, Upin hadir, Visi hadir, Susan hadir. Nah, kalian hari ini hadir semua. Baik ya? Sangat baik. Kalian dapat mengikuti pembelajaran ini. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang dan sampai bertemu besok. Dadah.